Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat. Oke, anak semua, kelas 9. Hari ini kita belajar daring pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, masih bersama saya. Kita nanti akan belajar jarak jauh. Oke, materi pertama nanti kita akan membahas tentang permainan olahraga bola besar. Ya. Oke, materinya adalah sepak bola. Ya. Sudah kelas 9 pasti semuanya sudah tahu apa itu permainan sepak bola. Oke, untuk materi di kelas 9 itu sudah tidak menggunakan teknik dasar lagi, tetapi sudah menggunakan variasi-variasi, kombinasi, dan apa itu sudah termasuk taktik, ya, sudah. Untuk lanjutan teknik-teknik dasar sepak bola. Yang pertama adalah variasi kombinasi teknik dasar menendang, menghentikan bola dan menggiring bola. Maksudnya di sini adalah kalian dalam melakukan latihan teknik dasar sepak bola itu dengan menggunakan variasi, ya, variasi antara menendang, menghentikan bola dan menggiring bola. Yang kedua, variasi kombinasi teknik dasar menggiring, menendang, menghentikan dan menyundul bola. Apa maksud dari variasi atau teknik lanjutan sepak bola ini? Maksudnya adalah variasi kombinasi itu adalah latihannya secara kontinu. Misalnya setelah kalian menendang, dilanjutkan menghentikan, dilanjutkan menggiring bola dengan cara langsung bersamaan, diteruskan, tidak berhenti. Yang kedua juga seperti itu, berlanjut atau kontinu dari menggiring bola, menendang dan menghentikan bola, juga menyundul bola. Nah, bervariasi bisa dengan berpasangan. Ya, misalnya pertama kalian menendang dulu, berikutnya ya langsung berlari dengan pasangannya, menendang juga, terus menghentikan bola dan dilanjut menggiring bola. Yang kedua juga seperti itu, menggiring, langsung menendang dan menghentikan bola, lalu menyundul bola. Dilakukan dengan berpasangan, boleh berdua, bertiga, atau berempat. Oke. Berikutnya, ya, itu teknik-teknik dasarnya tadi. Sekarang formasi pemain sepak bola. Dalam sepak bola, untuk mendapatkan tim yang bagus dan supaya bisa memperoleh kemenangan, dalam bermain sepak bola itu harus ada penempatan pemain atau posisi pemain dalam sepak bola. Ya. Pemain sepak bola itu punya posisi-posisinya, bukan hanya semua, misalnya 11 pemain itu posisinya sembarang, tapi ada posisinya sendiri. Untuk posisi pemain sepak bola itu ada formasinya. Yang pertama formasi ortodok atau pola piramida. Ya. Pola piramida itu mulai dari backnya 5, backnya 3, backnya 4, 3, 2, 1. Back 4, pemain tengah 3, terus penyerangnya
dua, yang satu di depan pol itu ujung tombak. Ya, itu pola piramida seperti piramida segitiga itu. Ya, backnya 4. Formasi WM. Ya, nanti kalian bisa dilihat LKS-nya. Ya, di sini cuma saya beri gambaran saja ya, formasi WM. WM nanti formasi itu ditarik garis bisa membentuk huruf W dan M. Nah, itu formasi WM. Terus berikutnya formasi 4-2-4. Maksudnya 4-2-4 itu adalah backnya 4, pemain bertahan 4, pemain tengah 2, pemain penyerang 4. Maksudnya 4-2-4 itu adalah jumlah pemain dalam sepak bola itu 11. Ya, kiper 1, backnya 4, 2 di tengah itu pemain tengah, dan depan 4. Nah, ini jarang digunakan formasi seperti ini karena merugikan yang tengah itu kosong, hanya 2 saja. Berikutnya formasi 4-3-3. Nah, ini sering digunakan untuk tim-tim besar ini, tim-tim besar, bahkan Barcelona menggunakan 4-3-3, tim nasional juga pernah 4-3-3, ya, tim nasional Indonesia. Ini adalah formasi penyerangan. Biasanya ini tujuannya untuk menyerang permainannya, ya. Jumlah backnya 4, tengah 3, dan depan 3, pemain penyerangnya 3. Nah, itu. Berikutnya formasi 4-4-2. Nah, ini formasi pertahanan. Ya, strikernya hanya 2 dan pertahanan 4, tengah 4, penyerang 2, depan 2. Biasanya ini untuk mengandalkan serangan balik, ya, di tengah diperbanyak, ya. Terus berikutnya keterangan pemain, ya, posisi-posisi pemain atau keterangan pemain. Ada penjaga gawang, bek kanan, bek kiri, bek tengah atau poros halang, gelandang bertahan, gelandang penyerang, ada sayap kanan, sayap kiri, ada penyerang tengah, penyerang kanan, penyerang kiri. Ya, itu posisinya, posisi pemain sepak bola atau namanya, keterangan pemainnya, ya. Misalnya bek kanan atau kiri, nah itu bisa lukiran tempat boleh, asalnya bek kanan terus ganti kiri, tapi biasanya tetap kanan, ya, jadi bek kanan, bek kiri tetap bek kiri, bek tengah juga seperti itu. Kalau dia berpindah biasanya maka akan kacau, ya. Biasanya sudah kebiasaan pemainnya posisinya kanan, ya, kanan, tengah, kiri. Gelandang bertahan juga seperti itu. Gelandang bertahan ini biasanya untuk membantu pertahanan, seringnya ke belakang, ya, karena dia namanya gelandang bertahan. Kalau gelandang penyerang dia ikut menyerang, posisinya agak ke depan. Sayap kanan biasanya menyusur daerah kanan. Ini pemain tengah tapi berada di sayap kanan. Sayap kiri juga seperti itu, pemain tengah tapi berada di kiri. Ada penyerang tengah, penyerang kanan, dan penyerang kiri. Ya. Itu adalah formasi sepak bola. Ya, sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini adalah contoh formasi 4-4-2. Nah, ini sering digunakan oleh pemain timnas Indonesia ini. Nah, ya, dicermati. Itu ada 11 pemain, ada nomor-nomornya. Ya. Ini yang putra ini biasanya main PS pasti bisa ini untuk membuat bagan seperti ini, formasi
4-4-2. Ya. Nomor 1 itu adalah penjaga gawang atau kiper. Nomor 2 biasanya bek kanan. Nomor 5 bek kiri. Nomor 3-4 itu bek tengah. Nomor 6 sayap kanan. 9 sayap kiri. 7-8 itu adalah gelandang penyerang dan gelandang bertahan. Dan nomor 10-11 adalah penyerang. Nah, itu namanya formasi yang dimaksud dengan formasi 4-4-2. Belakang 4, tengah 4 dan 2 penyerang. Nah, tugasnya back apa? Tugas back itu adalah untuk menjaga pertahanan yang ditunjukkan pada nomor 2, 3, 4, 5 itu ya, mengumpan ke daerah tengah, menjaga pertahanan. Dan pemain sayap ya, tujuan 4-4-2 ini ya sudah formasi yang paling istilahnya paling paling bagus ya. Dari kanan musuh tidak bisa menembus, dari kiri ya, karena semua lapangan sudah terisi, tidak ada daerah yang kosong. Tapi untuk penyerangannya kurang bagus karena hanya terdapat 2 striker. Nah, karena ini pola pertahanan, jadi strikernya dibuat sedikit. Ya, itu tapi formasi ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan yang pelatih atau yang bermain sepak bola. Ada 4-3-3 tadi, formasi WM ya. Ini kalau dirubah-rubah nanti akan bisa menjadi formasi yang lainnya. Oke, sampai di situ perjumpaan kita semuanya untuk kelas 9. Besok pertemuan yang akan datang nanti akan saya berikan materi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.